Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian akal. Apa itu dia? Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingganya dengan dia terbeda manusia daripada hayawan. Akal itu nur yang Allah berikan pada manusia, sehingga manusia beda dengan hayawan. Hayawan nggak ada akalnya, dia bisa mikir. Dengan akalnya tuh orang, dia bisa mikir. Namanya nurun yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Itu ada cahaya yang orang dapat bedakan, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Dengan itu dia punya akal. Mau ngaji, dia akal. Mau ngaji. Saya kasih tahu saudara, kalau kita berumah tangga sama perempuan, kita namanya suami, dan perempuan itu namanya istri kita. Perempuan itu, saudara, istri fisik kita. Istri fisik. Kedua, istri akal kita. Jadi akal kita suaminya, akal perempuan istrinya. Jadi akal dengan suami istri, akal suami dan istri harus satu akal. Berpikirnya, arah tujuannya harus sama. Baru namanya suami istri fil agli. Suami istri akalnya sama. Kita tujuan kita kemana bang? Begini neng, begini. Dunia laki bini, abang pengen akhirat tetap laki bini. Berpikir kita harus sama, sama-sama ngaji, sama-sama ibadah, sama-sama menuju Allah Ta'ala. Siap, itu namanya laki bini jisman wa aqlan. Dan laki bini juga saudara galban, hati. Hati lakinya, bininya hati, maksudnya hati istrinya itu istri daripada hati lakinya. Jadi hati sama bininya. Didik anak bagaimana bang? Sama saudara, hatinya sama, kesukaannya sama, arahkan supaya sama. Kalau kita biasanya kan makan yang sama, ya, beli kasur yang gimana, yang begini, TV gimana, oke, motor gimana, oke, mobil gimana, oke, makan di mana, di puncak. Sarapan dulu nggak usah, kita ke puncak sekarang. Puncak, macet lama, sampai puncak pingsan karena dari rumah belum sarapan. Legegar sampai jauh amat, makan sampai ke puncak. Ini sama fisik, namanya suami istri fisik, tapi tidak suami istri di dalam bil galbi, hatinya bukan suami istri. Yang keempat, suami istri ruh fir ruhi. Suami istri harus ruhan, ruhnya suami istri. Di hatinya itu ada ruhman. Di hati suaminya itu ada Rahman, ada siapa di hatinya? Di rohnya ada siapa? Kalau di hati suaminya ada Muhammad Rasulullah, maka di istrinya harus ada Muhammad Rasulullah. Paham tuh? Kalau di suaminya ada ulama, hubbul ulama, di istrinya harus ada hubbul ulama. Di suaminya ada hubbul Quran, maka di istrinya ada hubbul Quran. Maka ini orang dalam rumah tangga, suami istri jasadan, suami istri aklan, suami istri galban, suami istri ruhan. Kalau cuma suami istri fisik, ini binatang namanya. Monyet juga sama, punya anak, netein. Cuman pola pikirnya beda. Lakinya ngaji, bininya kagak. Bininya ngaji, lakinya kagak sholat. Jadi itu bininya masih manusia, lakinya masih monyet. Ya,
Malam Jumat ada manusia sama monyet naik berdua. Kenapa? Sebab suami istrinya baru fisik. Suami istrinya baru fisik. Belum suami istri akalnya, belum suami istri hatinya, belum suami istri rohnya. Bentuklah keluarga kita bersuami istri, jasadnya, akalnya, hatinya, dan rohnya. Paham begitu? Oh, top sudah. Nanti akan lahir anak-anak soleh sebab dia sama suami dan istrinya. Anak lahir dari orang yang sama fisiknya, akalnya, hatinya, rohnya. Mahal saudara, mahal. Orang mahal. Yang diomongin Belanda mulu. Bang, kita belum punya mobil, beli. Maunya mobil apa lu? Udah beli aja, duit gak gablek. Bang, rumah kita baru atu, beli. Di mana maunya? Bang, motor kita ganti. Nggak pernah ngomong begini. Bang, kita ngaji di mana ya? Bang, guru kita siapa ya? Bang, saya mau nanya. Pertanyaan saya serius bang ini. Mau nanya apa neng? Yang tuntun saya ke Allah siapa bang? Yang nuntun kita ke Allah siapa bang? Tangan kita tuntun. Berdua kita ke Allah Ta'ala. Siapa yang nuntun? Kata lakinya, abang, bukan orang lain. Yang tuntun neng abang. Abang yang cari, abang yang tuntun neng. Nurut syaratnya. Nurut sama abang. Insya Allah kita sama-sama ke Allah Ta'ala. Ya Allah, senangnya ini baru laki saya gitu. Udah 15 tahun berumah tangga baru ketemu laki. Itu laki yang hakiki. Kalau ketemu yang begitu sama bini, barulah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Apa? Rumahku surgaku. Buat begitu. Jangan cekcok mulu. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nadhariyah atau pengetahuan yang dikehendaki fikir. Dengan akal orang mikir, dia akan ngerti ilmu gitu. Dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan pikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Mentadbir itu saudara, memanage, mengatur, memanage, menyusun segala hal-hal yang sulit karena dia punya akal pikirannya. Rumah bagaimana cara bikin yang bagus? Ini masjid asalnya kebon. Kalau orang punya akal cerdas, dilihat enaknya. Ini kipas baling-baling kapal saudara. Betul ya? Baling-baling. Ustaz Rosid dia punya teman orang itu Soekarno Hatta. Dia ngomong sama temannya, Pak ada baling-baling kapal nggak? Oh, akal saudara, akal, dilihatnya enak. Itu namanya mentadbir dengan akalnya. Dan daripadanya tempat tarbiyah dan terpancarnya berbagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Akal juga, manfaat hidup saudara, bahagia hidup, ini dia main karena akalnya. Ada satu titipan yang Allah terapkan pada manusia, yang kalau dia digunakan saudara, potensi manusia bakal keluar. Apa itu dia? Akalnya. Kalau itu akalnya digunakan sebaik-baik, gunakan akalmu, titipan Allah Ta'ala, kau akan menjadi manusia luar biasa. Ini dia. Tetapi kiranya akal itu bersendirinya, maka tidak akan dapat akal sejahtera, ya, akal waras dan akal sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syara. Tapi saudara, akal itu kalau akal sendiri
dia tidak bisa menunjukkan satu kebenaran yang hakiki, harus dipandu dengan syariat, dipandu dengan agama. Gini, belajar tauhid itu pakai akal. Tapi kalau nggak dipandu dengan agama, dia sesat. Belajar tauhid harus dipandu dengan agama. Manusia itu punya dua potensi, seperti dalam kata Imam Khudairabik dalam Hikmatut Tasyri' wa Falsafatih, satu potensi baik, kedua potensi buruk. Dua-duanya ada potensi, tapi kecenderungan untuk menjadi buruk lebih besar daripada menjadi baik. Kecenderungan manusia untuk menjadi buruk potensinya lebih besar. Oleh karena itu, akal kalau tidak dibimbing oleh agama, makinnya akalnya akan mengusung keburukan itu. Potensi buruknya akan semakin kuat. Turun wahyu, turun agama untuk mengontrol akalnya agar potensi kebaikan melebihi daripada keburukannya. Demikian juga undang-undang syara tidak boleh berjalan mengikuti yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil antara keduanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lainnya. Akal berhajat kepada syara dan syara berhajat kepada akal. Jadi berjalan seiring seirama. Ad-dinu aklun la dina liman la aqlalah. Agama itu dipersembahkan bagi orang yang menggunakan akal. Maka tidak bisa masuk agama bagi orang yang tidak akal. Jadi agama dengan akal itu dia berdampingan. Dan belajar tentang tauhid itu mempelajari tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqa. Ini akal dimain. Nanti jelaskan di tengah, dan itu semuanya akan diperkuat oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keputusan akal menjadi sesuatu yang benar dan tepat adanya. Bagian hukum akli, wallahu a'lam bishawab.